Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Afrianti Elsyafanomi. Saya adalah dosen manajemen Fakultas Bisnis di Universitas Universal Batam. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan pemaparan dan penjelasan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban dari kegiatan sertifikasi dosen, yaitu pembuatan video pengajaran PDD UKTPT. Maka saat ini saya akan memaparkan rencana pembelajaran atau RPS terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Perpajakan 1. Teknik pengajaran saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interactive, dan Assessment. Delivery untuk penyampaian materi pembelajaran dilakukan dengan penyampaian bahan tayang atau PPT, video pembelajaran, dan atau buku referensi melalui e-learning Universitas Universal Batam atau metode daring atau online lainnya termasuk video conference dan tatap muka di kelas. Interaktif dilakukan melalui diskusi berbasis teks pada e-learning Universitas Universal Batam melalui forum diskusi atau menggunakan metode daring atau online lain, yaitu menggunakan video conference serta tatap muka langsung di kelas. Assessment dilakukan melalui tugas atau assignment dan kuis, keaktifan mahasiswa di kelas maupun diskusi, ujian tengah semester atau UTS maupun ujian akhir semester atau UAS melalui e-learning Universitas Universal atau didistribusikan langsung ketika di kelas luring berlangsung dan ujian real-time luring di kelas. Mata kuliah Perpajakan 1 ini dengan kode mata kuliah AC202 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini diajarkan di semester genap untuk mahasiswa maupun mahasiswi di Prodi Akuntansi semester 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan di Fakultas Bisnis baik Prodi Manajemen maupun Akuntansi. Mata kuliah Perpajakan 1 ini merupakan mata kuliah yang memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa untuk memahami tentang sejarah dan sistem pajak di Indonesia dan difokuskan pada penguraian, penjelasan, dan pendemonstrasian pajak penghasilan yang terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 4 Ayat 2 Final, dan PPh Pasal 25. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu yang pertama menjelaskan sejarah dan sistem pajak di Indonesia serta maksud yang terkandung dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP. Yang kedua, mahasiswa maupun mahasiswi mampu menjelaskan dan menguraikan pajak penghasilan secara umum. Dan yang ketiga, mahasiswa ataupun mahasiswi mampu menjelaskan dan mendemonstrasikan PPh Pasal 21, PPh Pasal 26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 4 Ayat 2 Final, dan PPh Pasal 25. Sehingga nantinya capaian akhir dari hasil pembelajaran di mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa maupun mahasiswi menguasai konsep dasar perpajakan. Kedua, mahasiswa maupun mahasiswi mampu mengadministrasikan perpajakan meliputi penghitungan, pembayaran, dan pelaporannya. Yang ketiga, mahasiswa maupun mahasiswi mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data dan laporan yang berhubungan dengan perpajakan. Yang keempat, mahasiswa maupun mahasiswi mampu mengaplikasikan peraturan dan undang-undang perpajakan dan memahami laporan keuangan secara fiskal. Adapun materi pembelajaran meliputi yang pertama, pengantar perpajakan dan ketentuan umum perpajakan, yang kedua, pajak penghasilan, yang ketiga, PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26, yang keempat, PPh Pasal 22, yang kelima, PPh Pasal 23, yang keenam, PPh Pasal 4 Ayat 2 Final, dan yang terakhir, PPh Pasal 25. Untuk referensi yang saya gunakan di dalam mata kuliah Perpajakan 1 ini adalah yang utama. 1. Buku dengan judul Perpajakan Indonesia, penulis Waluyo, tahun 2013, edisi ke-11, penerbit Salemba 4, serta referensi pendukung yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang kedua,
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Yang ketiga, Undang-Undang KUP dan peraturan-peraturan pelaksanaannya yang ditulis oleh Kemenq, diterbitkan oleh Dirjen Pajak tahun 2003. Dan yang keempat, Undang-Undang PPH dan peraturan-peraturan pelaksanaannya oleh Kemenq, diterbitkan oleh Dirjen Pajak tahun 2013. Di dalam kegiatan belajar mengajar ini, saya membutuhkan sarana dan prasarana seperti ruang kelas, papan tulis, spidol, proyektor, audio, laptop, internet, dan aplikasi Zoom Cloud Meeting. Pendekatan sistem pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah perpajakan 1 ini adalah menggunakan SCL, Student Centered Learning. Karena metode ini dirasa sangat efektif dalam meningkatkan proses pembelajaran, guna meraih hasil belajar mahasiswa maupun mahasiswi secara optimal. Metode pembelajaran ini mendorong mahasiswa maupun mahasiswi untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Keaktifan ini dilakukan dengan membaca buku-buku teks atau digital book dalam komputer, mencari bahan dari sumber-sumber online, dan memfasilitasi mereka untuk secara aktif mencari bahan, termasuk mendiskusikan informasi terkini yang diperoleh. Selain belajar dengan banyak sumber, proses ini memungkinkan mahasiswa belajar dengan senang hati dan menikmati setiap prosesnya baik di dalam maupun di luar kelas. Berdasarkan bahan ajar dan capaian pembelajaran dari mata kuliah perpajakan 1 ini, maka saya menggunakan metode contextual instruction terkait dengan materi yang berkaitan dengan kasus-kasus perpajakan dan melibatkan perhitungan numerikal di dalamnya. Selain menggunakan contextual instruction, saya juga menggunakan small group discussion terkait dengan materi yang sifatnya teoritis. Untuk interaksi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan proses belajar mengajar sebanyak 3 SKS ini dilakukan secara hybrid learning, yaitu perpaduan antara luring dan daring, secara asinkronus lebih tepatnya, dan daring secara sinkronus untuk kondisi tertentu atau luar biasa. Saluran komunikasi yang saya gunakan ketika di dalam kegiatan belajar mengajar dengan mahasiswa adalah yang pertama, secara tatap muka langsung yang dilaksanakan di kelas untuk perkuliahan luring sebanyak 2 SKS. Yang kedua, secara tatap maya juga pernah dilakukan melalui Zoom Cloud Meeting untuk perkuliahan secara daring dalam kondisi tertentu, semisal dosen berhalangan hadir atau dalam kondisi sakit. Yang ketiga, penggunaan LMS e-learning Universitas Universal untuk sharing materi di setiap pertemuan dalam bentuk PowerPoint, sharing video pembelajaran, distribusi tugas mandiri. Kemudian ketersediaan forum diskusi yang terbuka di setiap kali pertemuan dan absensi supporting yang sengaja saya letakkan di e-learning untuk mengetahui tingkat completion dari tahapan pembelajaran yang sudah dirangkai di e-learning tersebut di setiap pertemuannya. Untuk memenuhi beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan melalui e-learning sebanyak 1 SKS, berikut alamat e-learning U-First terkait dengan mata kuliah ini tertera di sini. Kriteria penilaian dalam mata kuliah perpajakan 1 ini adalah yang pertama, selama proses perkuliahan berlangsung dilakukan penilaian melalui tugas mandiri setiap individu mahasiswa. Yang kedua, melalui keaktifan di kelas terkait dengan penyelesaian kasus-kasus perpajakan yang diberikan dosen secara spontan di kelas. Yang ketiga, diskusi kelompok. Yang keempat, kuis atau mini test serta ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Sedangkan untuk bobot penilaian dalam mata kuliah perpajakan 1 di setiap pertemuannya adalah pertemuan 1 hingga 3 sebesar 5%, pertemuan 4 hingga 5 sebesar 5%, pertemuan 6 hingga 7 sebesar 5%, pertemuan 9 sebesar 5%, pertemuan 10 sebesar 5%, pertemuan 11 sebesar 5%, pertemuan 12 hingga 13 sebesar 5%, pertemuan 14 hingga 15 sebesar 5%. Total keseluruhan untuk setiap pertemuan adalah sebesar 40%. Sedangkan ujian tengah semester dilaksanakan di pertemuan ke-8 sebesar 30%. Dan ujian akhir semester dilaksanakan di pertemuan ke-16 sebesar 30%.
Berikut adalah cuplikan video pengajaran saya di salah satu pertemuan perkuliahan yaitu minggu ke-7 mengenai PPh pasal 26. Selamat menyaksikan. Ini mengenai PPh pasal 26 di pertemuan kita yang ke-7, pertemuan yang hampir di penghujung ini ya. Nah, ini di kelas perpajakan 1. Ada yang tahu mengenai PPh pasal 26? Untuk orang luar negeri yang bekerja di Indonesia. Oke, ya, bagus sekali. Nur Apriza ya. Untuk orang luar negeri yang bekerja di Indonesia. Ya, gitu ya Nur ya. Ya, Miss. Ya. Nah, itu kurang lebih gambarannya seperti itu ya, seperti yang disebutkan dengan Nur Apriza. Itu adalah salah satunya ya, salah satu dari beberapa objek pajak di PPh pasal 26 gitu. Nah, terus apa kalian ini ada yang pernah mencoba melaporkan, menghitung terkait dengan PPh pasal 26? Nah, terutama yang udah kerja di perusahaan ini, apa ada yang sudah pernah berpengalaman berhubungan dengan PPh pasal 26? Ada? Siapa? Vivian? Saya tidak pernah, Miss. Oh, nggak pernah. Kalau yang lainnya, ada yang sudah pernah pengalaman? Yang lain? Belum, Miss. Oh, belum ada? Belum, Miss. Oh, Sinengsi, Sylvia? Belum ya? Nah, oke, baiklah. Kalau belum, rata-rata belum ya, sepertinya ya. Jadi langsung saja kita bahas mengenai PPh pasal 26 ini, sejarah dan juga istilah dari PPh pasal 26. Jadi, PPh pasal 26 seperti yang dibilang sama Nur Apriza tadi ya. Nah, ini terkait dengan pajak penghasilan yang diterima WP luar negeri. WP luar negeri, atau biasa kita kenal juga dengan nama lainnya SPLN. SPLN itu subjek pajak luar negeri. Nah, semuanya sebenarnya sudah diatur di dalam ketentuan UU PPh, Undang-Undang Pajak Penghasilan, gitu ya. Nah, prinsip pemotongan PPh pasal 26 ini sebenarnya kalau ada tax treaty, nah tax treaty ini adalah suatu perjanjian pajak berganda ya, pajak berganda antara negara yang satu sama negara yang lain. Nah, contohnya Indonesia misalnya sama Australia, Indonesia sama Belanda, Indonesia sama Inggris, dan juga banyak negara di dunia yang lainnya. Gitu. Nah, tujuan diadakannya tax treaty ini untuk menghindari pengenaan dari pajak berganda begitu. Nah, semisal ada suatu negara yang sudah melakukan perjanjian tax treaty dengan negara kita, nah maka negara atau subjek pajak luar negeri di negara tersebut itu akan dibebaskan dari PPh 26. Tapi sebenarnya bukan dibebaskan 100% ya, tapi kita akan mengikuti tarif dari tax treaty tersebut. Nah, di sini pengenaan pajak bagi WPLN itu sebenarnya dibagi jadi dua ya, teman-teman. Jadi di sini itu misalnya ada WPLN yang melakukan kegiatan atau usaha di Indonesia, tapi lewat BUT. Nah, ada yang seperti itu. Kemudian ada lagi satu lagi, kalau WPLN-nya itu memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui BUT. Nah, jadi dengan kata tanpanya ini, ya, yang tanpa ini, nah, tanpa ini dikenai potong PPh pasal 26 gitu. Tapi kalau yang WPLN yang melakukan kegiatan atau usaha di Indonesia melalui BUT, lah ini tidak ya, ini tidak dikenakan. Nah, otoritas perpajakan di Indonesia ini tidak mempunyai hak pemajakan atas WPLN yang tidak memiliki BUT di Indonesia, kecuali atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia saja. Nah, begitu. Ya, jadi bisa dibedakan ya. Artinya kalau BPLN-nya tuh dapat penghasilan dari Indonesia tanpa melalui BUT, lah itu sudah pasti kena potong PPh pasal 26. Nah, jadi subjek pajak dari PPh pasal 26 ini, nah betul tadi seperti yang dibilang sama Nur tadi, ya, berarti WP luar negeri selain BUT. Nah, nanti gimana kalau hubungannya sama BUT ini, prosesnya seperti apa pemotongan pajaknya, sebenarnya juga ada kaitannya sih ya, tapi nanti untuk membedakannya kalian bisa lihat detail dari penjelasan saya setelah ini ya. Nah, kemudian untuk penghasilan apa saja yang dipotong di PPh pasal 26 atau biasa kita sebut sama objek pajak ya teman-teman. Jadi objek PPh 26 ini adalah penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan ya, dan juga penghasilan yang berasal dari pemanfaatan modal atau passive income namanya. Nah, kalau yang dibilang tadi kan orang yang bekerja di Indonesia, orang asing begitu ya. Nah, itu gambaran umumnya dari objek pajak PPh pasal 26 yang kita ketahui. Tapi sebenarnya di baliknya itu banyak sekali pengklasifikasian objek pajak terkait dengan PPh pasal 26. Nah, ini ya. Jadi seperti ini. Kelihatan ya tulisannya ya? Kelihatan, Miss. Nah, atau gini, nah gini nampak ya. Nah, jadi di
objek pajak PPh pasal 26 ini jadi terbagi lagi menjadi beberapa ayat di dalamnya ya. Kalau PPh pasal 26 ayat 1 itu terkait dengan jasa dan juga passive income ya, jasa dan juga passive income. Nah, yang terkait dengan PPh pasal 26 ayat 1 objeknya itu apa saja? Nah, ini di sini ya. Berarti dividen itu termasuk. Sebenarnya PPh pasal 26 ini hampir mirip dengan PPh pasal 21 ataupun PPh pasal 23 yang dikenakan untuk dalam negeri gitu ya. Tapi karena ini yang dapat potong pajak adalah subjek pajak luar negeri, nah sebenarnya objeknya sama saja begitu. Cuman kalau di PPh pasal 26 ayat 1 kita bisa lihat di sini ya, yang membedakannya itu dari PPh 21 adalah premi, swab, dan transaksi lindung nilai lainnya serta keuntungan karena pembebasan utang. Nah ini, sebelah ini yang membedakannya begitu ya teman-teman. Nah, kalau yang lain-lainnya ini kurang lebih hampir sama gitu. Cuman yang dipotong siapa? Nah, kalau di 26, nah sekali lagi saya ulangi SPLN gitu ya. Nah, ini ya. Ada dividen, kemudian ada juga bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, kemudian royalti, sewa, dan penghasilan lain-lain sehubungan dengan penggunaan harta. Kemudian ada lagi imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun, dan pembayaran berkala lainnya. Kalau kalian menemukan objek pajak seperti yang ada di slide ini ya, yang sudah saya jelaskan tadi, maka itu dikenakan tarif sebesar 20% ya teman-teman ya, 20% dikalikan jumlah brutonya. Nah, tapi apabila ada persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B, maka pengenaan PPh pasal 26-nya itu tarifnya nggak 20% lagi begitu ya, tapi mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam P3B tersebut begitu. Jadi kalau semisal sama Australia misalnya ya, potongannya itu ternyata di P3B-nya 15%. Nah, maka kita nggak boleh kenakan kepada WPLN Australia tersebut sebesar 20%, tapi kita pakai 15% kalikan dengan jumlah brutonya terkait dengan objek pajak yang sudah saya sebutkan ini yang ada hubungannya sama PPh pasal 26 ayat 1 gitu ya. Nah, kemudian objek pajak, nah ini objek pajak untuk menghitung PPh 26, jika penghasilan yang dibayarkan kepada WPLN itu dalam mata uang asing ya, maka nilai penghasilan tersebut dikonversi ke rupiah. Ya, berdasarkan apa konversinya? Lah tentunya kurs yang terupdate melalui ketetapan dari keputusan Menteri Keuangan KMK pada saat terutang pajak tersebut gitu. Jadi dibayarkan kapan, terutangnya kapan. Nah, ibaratnya WPLN-nya tersebut itu dibayar dengan mata uang asing, nah maka kita harus konversikan terlebih dahulu, gitu ya. Tapi untuk WPLN yang mendapatkan penghasilan juga dalam bentuk kurs mata uang selain rupiah, nah kita harus lihat lagi ya, ada tidak persetujuan penghindaran pajak berganda P3B-nya. Kalau ada, ya kita harus sesuaikan, begitu ya teman-teman ya. Disesuaikan kira-kira pengenaan PPh pasal 26-nya itu berapa, begitu ya. Dilihat dari perjanjiannya ya, tax treaty-nya berapa persen. Nah, ini selain objek pajak PPh pasal 26 ayat 1, ada juga PPh pasal 26 ayat 2. Nah, di sini terkait dengan penjualan atau pengalihan harta di Indonesia. Ya, kecuali apabila penjualan ataupun pengalihan harta di Indonesia itu sudah diatur di pasal 4 ayat 2. Nah, berarti tidak boleh dipotong di PPh pasal 26 ayat 2 ini. Nah, kira-kira penjualan atau penghasilan atau pengalihan harta di Indonesia ini terkait apa saja? Nah, ini bisa kalian lihat ya di sini ya. Ini penghasilan dari penjualan harta misalnya yang berupa perhiasan mewah gitu ya, seperti berlian, emas, intan, kemudian jam tangan mewah, nah barang antik, lukisan, mobil, nah motor, kapal pesiar ataupun pesawat terbang ringan di Indonesia gitu ya. Nah, kecuali kalau memang penjualan tersebut sudah diatur di dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 yang mana sifatnya final, itu objeknya apa saja, dan nanti kita akan belajar juga ya di kesempatan yang lain. Nah, kalau sudah diatur di sana, nah maka dikecualikan. Sekalipun itu yang menerima WPLN ya selain BUT di Indonesia. Nah, kemudian untuk penjualan atau pengalihan harta ini tarifnya itu agak sedikit berbeda ya dari yang PPh pasal 26 ayat 1 tadi ya terkait dengan jasa dan juga passive income. Kalau di sini dipotong sebesar 20% dikalikan dari 25% kalikan harga jualnya. Nah, begitu ya. Jadi tarifnya seperti ini. Nah, kemudian di PPh pasal 26 ini ada juga mengenai objek pajak ya, objek pajak untuk premi asuransi. Nah, di sini ada beberapa jenis penghasilan terkait sama asuransi, nah, seperti premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang. Nah, ini di sini ada perkiraan penghasilan netonya sebesar 50%. Kemudian untuk jenis penghasilan premi
yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang, ini ternyata perkiraan penghasilan netonya sebesar 10%. Berbeda ya sama yang pertama. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah premi yang dibayar oleh perusahaan pre-asuransi. Nah, ini ya perlu digarisbawahi ya, perusahaan pre-asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang. Nah, ini sebesar 5%. Nah, dari objek pajak yang terkait dengan premi asuransi ini ya teman-teman ya, itu tarifnya 20% dikalikan sama perkiraan penghasilan neto. Nah, nanti kalau kalian bertemu dengan jenis penghasilan seperti premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi yang di luar negeri, nah, baik secara langsung atau melalui pialang ya, pialang itu atau makelar begitu ya, nah itu besarnya 50%, jadi 20% kalikan dengan 50%, gitu ya. Kemudian selanjutnya PPh pasal 26 terkait sama penghasilan dan penjualan saham di dalam negeri yang diperoleh atau diterima BPLN. Nah, ini ternyata saham juga kena potong ya, PPh pasal 26 ya. Nah, ini objek dari penghasilan ini, penghasilan dari penjualan saham terkait dengan PPh pasal 26 ayat 2A ya, penjualan saham di dalam negeri, penjualan atau pengalihan saham. Jadi syarat saham yang diperjualbelikan itu adalah saham dari PT di dalam negeri yang tidak berstatus sebagai emiten atau perusahaan publik ya. Nah, kalau pembelinya adalah WPLN, maka pemotong pajaknya adalah perseroan ya, jadi PT dalam negeri yang jadi pemotongnya ya, yang sahamnya diperjualbelikan. Tetapi kalau pembelinya adalah WPDN yang ditunjuk sebagai pemotong, maka pemotong pajaknya adalah WPDN sebagai pembeli, gitu ya. Dan perseroan hanya mencatat akta pemindahan hak atas saham yang dijual. Nah, ini terkait dengan siapa yang memotongnya, ya. Kemudian di pasal 18 ayat 3J, ini perlu kalian ketahui, kalau penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia ya, dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia. Nah, ini terkait sama penjualan saham, tarifnya berbeda ya, sedikit berbeda lagi ya. Kurang lebih sebenarnya sama seperti yang sebelumnya tadi ya. Ini tarifnya 20% kita kalikan dengan 25% dikalikan harga jual ya. Seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah objek pajak terkait dengan branch profit tax. Nah, branch profit tax ini terkait sama kantor cabang ya, kantor cabang. PPh pasal 26 ayat 4. Nah, kantor cabang besarnya adalah sebesar 20% dari penghasilan kena pajak. Nah, jadi sebenarnya kantor cabang ini ya BUT ya, teman-teman ya. Nah, BUT. Perlakuan untuk BUT itu pajaknya sebenarnya hampir sama seperti pajak badan yang lain. Nah, jadi dipotong PPh pasal 25 gitu ya. Dipotong PPh pasal 25, tetapi kalau terkait dengan objek pajak branch profit tax ini, nah setelah kita lakukan pemotongan terhadap PPh pasal 25, maka kita lakukan pemotongan lagi sebesar 20% dari penghasilan kena pajaknya. Jadi sesudah dikurangi pajak badan ya. Nah, kalian bisa memberikan contoh nggak contoh real ke saya? Kira-kira BUT itu seperti apa contohnya? Kalau semisal saya bilang BUT itu kantor cabang gitu boleh nggak? Boleh. Ya boleh ya Nur, ya betul ya Nur ya, emang boleh. Nah contohnya supaya kalian bisa melihatnya dengan mudah, BUT itu seperti semisal ada namanya di belakangnya LTD begitu. Nah, jadi dia tidak akan menghilangkan karakteristik dari induknya. Nah jadi tetap ya badan hukumnya sama seperti induknya. Jadi dia ya melakukan kegiatan operasional dan kegiatan produksi aktif di Indonesia. Jadi produktif sekali gitu di sini ya untuk menghasilkan atau menambah kekayaan si induk. Nah gitu ya. Jadi bukan anak tapi malah cabang. Jadi ada kegiatan operasional di sini. Nah, gitu. Jadi kembali lagi, nah ini yang di bawahnya ada saya kasih warna merah. Nah, tulisan merah di sini ini perlu selalu diingat ya saya rasa. Jadi kalau terjadi persetujuan pengindaran pajak berganda P3B, maka pengenaan PPh pasal 26 itu mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam P3B. Nah, gitu. Jadi kita harus lihat nih, Indonesia ini punya hubungan tax treaty atau P3B sama negara mana saja. Nah, gitu. Ini contohnya ya teman-teman ya. Di sini ada contohnya branch profit tax. Nah, semisal penghasilan kena pajak BUT di Indonesia sebesar 17,5 M. Nah, PPh terhutangnya, nah ini kan saya tadi sudah katakan ya dipotong sesuai seperti badan yang ada di Indonesia ya, menggunakan PPh pasal 25, nah badan, jadi sebesar 25% begitu ya, 25% dikalikan sama
Nah, penghasilan PKP-nya ya, PKP-nya untuk BUT tadi sebesar 17,5 M. Hasilnya adalah 4 M 375 juta. Nah, setelah kita kurangkan, ini adalah hasilnya yang merupakan PKP setelah dikurangi pajak, 13 M 125 juta. 13 M 125 juta ini kemudian kita lakukan pemotongan lagi terkait dengan PPh pasal 26, dipotong sebesar 20%. 20% dari ini ya, 13 M 125 juta. Jadi besarnya adalah 2 M 625 juta. Nah, inilah hasilnya 10 M 500 juta rupiah. Nah, tapi berbeda kasus ya, teman-teman. Kalau semisal ini setelah penghasilan yang dimiliki oleh BUT di Indonesia ini setelah dipotong PPh badan, hasil PKP-nya setelah dikurangi pajak ini kemudian ditanamkan kembali ke Indonesia. Nah, maka tidak boleh dipotong PPh pasal 26. Jadi pemotongan 20% ini ditiadakan karena penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajaknya itu ditanamkan kembali ke Indonesia. Tapi beda kasus kalau semisal 13 M 125 juta ini kita alihkan ke luar negeri, ke induknya misalnya. Nah, itu baru kita lakukan pemotongan sebesar 20% terkait dengan PPh pasal 26. Nah, gitu ya. Nah, mumpung masih ada waktu ya, kita bahas ya, yang latihan soal yang tadi saya share ke Nesti. Sudah di-share sama Nesti kan pastinya, teman-teman? Gimana? Sudah, Bu. Nah, sudah ya. Ada yang sudah coba? Miss, Nomor 6? Ya, boleh jadi, bertanya. boleh. Ini yang nomor 6 soalnya kan ditanya berapa besaran pajak yang harus dibayar, itu maksudnya untuk 1 bulan atau 4 bulan ya, Miss? Untuk 1 bulannya saja. Oh, 1 bulan ya, Miss? Iya. Berapa punyamu? Punya saya 13 juta, Miss. 13 juta, oke. Ada lagi yang lain? Nggak ada? 650.000. Wilson ya? Wilson bukan yang tadi? Iya. 650.000 Wilson? Iya. Baiklah. Ada lagi yang lain? Hasilnya berapa? Yang nomor 6? Ini terakhir ya? Saya juga dapat 13 juta per bulan, Miss. Tapi kalau 4 bulan itu 52 juta. Ya, ya boleh. Kalau kalian memang diminta untuk menghitung, ya dilengkapi saja ya. Tanyakan besaran pajaknya, ya berarti ya boleh 4 bulan, boleh sebulan, begitu ya. Pokoknya yang lengkap gitu. Kalau memang ada keterangan khusus, ya kalian penuhi keterangan khusus itu gitu ya. Sudah nggak ada lagi yang lain? Saya juga 13 juta sih, Miss. Oh ya, Vivian. Sudah? Saya bahas ya. Nah, ini Andrei Salatiganov adalah warga negara Rusia dengan status kawin dengan 2 orang anak. Dia datang ke Indonesia beserta istri dan anaknya untuk menandatangani kontrak kerja dengan PT KPG sebagai pegawai tenaga ahli selama 4 bulan mulai 1 Maret 2018. Menurut kontrak kerja yang ditandatangani, besarnya gaji per bulan adalah 5.000 US dollar Amerika. Kurs KMK yang berlaku 1 dolarnya adalah Rp13.000. Asumsikan Rusia tidak mempunyai perjanjian pengenaan pajak berganda dengan Indonesia. Jadi berapakah besaran pajak yang harus dibayar? Nah, ini gampang ya, nih simple sekali. Jadi ya tadi tarifnya 20%. Nah, kemudian penghasilannya berapa? Nah, 5.000 US dollar ya, kita kalikan dengan tarif yang sudah disesuaikan dengan Kementerian Keuangan pada saat terutangnya, yaitu 13.000 untuk 1 dolarnya. Maka PPh pasal 26-nya adalah sebesar 13 juta. Nah, ini berarti 1 bulannya kena potong 13 juta rupiah untuk penghasilan Andrei Salatiganov. Jadi, PPh pasal 26 ini kalau yang bersangkutan tidak menetap di sini selama 183 hari, nah itu masih bisa dipotong menggunakan PPh pasal 26. Tapi kalau sudah di atas itu berarti kategorinya ya PPh pasal 21. Nah, berarti kalau PPh pasal 26 karena sifatnya final, maka tidak perlu lapor lagi SPT tahunan gitu ya. Tapi kalau dia tinggal di sini lebih dari 183 hari meskipun dia warga negara asing, nah kita potong menggunakan PPh 21 dengan status PTKP K2-nya tadi itu berlaku gitu ya. Tapi karena di sini meskipun dikatakan ada K2, nah kawin 2 anak, tapi kalau PPh 26 hal itu tidak berlaku. Jadi tetap dipotong 20%. Apalagi nggak ada tax treaty gitu ya. Oke, baiklah. Terima kasih atas partisipasinya hari ini untuk kelasnya hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak sudah join ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan nanti setelah UTS ya, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan UTS-nya lancar, jangan lupa belajar, jaga kesehatan juga ya. Oke, baiklah. Sekali lagi ada pertanyaankah dari kalian atau sudah cukup pertemuan kita hari ini? Sudah cukup, Miss. Oke. Tidak ada pertanyaan. Ya, baiklah. Oke, baiklah. Kita akhiri ya. Terima kasih, Miss. Baiklah, sampai jumpa lagi 2 minggu lagi.
Good luck, selamat malam. Malam, Miss. Makasih, Jaga Miss. kesehatan ya. Demikian video pemaparan dari saya. Semoga yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.